5 amalan penerang alam kubur. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan bercerita amalan-amalan apa saja yang bisa menerangi kubur kita. Simak sampai akhir video ya. Dalam Islam, alam kubur merupakan tempat di mana manusia diminta pertanggungjawaban atas segala amal atau perbuatan yang telah dilakukannya semasa hidup. Tidak ada satupun manusia yang dapat lolos dari peristiwa alam kubur setelah kematiannya. Alam kubur dikenal juga sebagai alam barzah. Menurut Smart Islamic Parenting, mendidik dan mencetak buah hati ala Nabi oleh Ahmad Abi Al-Musabi, alam barzah adalah gerbang atau perantara antara alam dunia dan hari kiamat. Di alam kubur, terdapat 2 macam balasan yang akan diterima manusia, yakni nikmat dan siksa atau azab kubur. Nikmat kubur adalah kenikmatan yang didapat oleh manusia di alam kubur, dalam bentuk kesenangan dan terbebas dari azab. Kenikmatan ini hanya diperoleh bagi orang-orang soleh yang senantiasa beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara siksa kubur adalah siksaan yang didapatkan oleh manusia atas perbuatannya selama di dunia. Adapun orang-orang yang akan mendapat siksa kubur adalah mereka yang tidak beriman dan berbuat dosa semasa hidupnya. Bagi orang-orang yang tidak beriman dan pendosa, alam kubur tidak hanya menakutkan dari sisi siksaannya, tapi juga karena keadaannya yang gelap. Hanya amal kebaikan selama di dunia yang mampu menjadi penerang di kegelapan alam kubur ini. Cara terbaik bagi umat muslim dalam menyiapkan diri untuk menghadapi kematian adalah dengan bertakwa kepada Allah dan mengerjakan amalan-amalan saleh. Berikut ini adalah beberapa amalan penerang alam kubur yang perlu dikerjakan umat muslim. Yang pertama, selalu membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat manusia di seluruh dunia. Orang yang selalu membaca Al-Quran, hatinya akan tentram dan damai, karena ia selalu merasa dekat dengan Allah. Setiap orang yang senang membaca dan mengamalkan isinya, Al-Quran akan menjadi penerang kuburnya dan selalu mendampinginya di alam kubur sampai ia masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Hamparkanlah untuknya permadani dari surga, pakaikanlah untuknya pakaian dari surga, dan bukakanlah baginya pintu yang menuju surga. Maka sampailah kepadanya aroma dan keindahan surga itu, dan kubur pun dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang berwajah tampan, pakaiannya bagus, dan aromanya wangi sembari berkata, 'Bergembiralah dengan sesuatu yang telah menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan.' Ia, orang mukmin pun bertanya, 'Siapakah kamu?' Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Ia menjawab, "Aku adalah amal salehmu." Akhirnya ia, orang mukmin berkata, "Wahai Tuhanku, tegakkanlah kalimat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, rajin bersedekah. Salah satu jalan pengundang datangnya pertolongan Allah agar manusia selamat dari siksa kubur adalah rajin bersedekah, disertai niat tulus yang semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah merupakan tindakan memberikan materi atau jasa dengan tujuan meringankan atau membahagiakan hidup orang lain. Rasulullah bersabda, "Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur." Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, sedekah juga menjadi salah satu amalan yang tidak akan terputus setelah meninggal dunia dan dapat menolongnya di alam kubur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mengerjakan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan memiliki banyak keutamaan.
Salah satunya akan memperoleh cahaya terang dalam kuburnya. Dalam suatu riwayat hadis diceritakan bahwa Rasulullah melakukan sholat jenazah di dekat kuburan seorang tukang sapu masjid. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, dan Allah meneranginya untuk mereka dengan sholatku atas mereka." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut Ali Abdullah dalam khutbah-khutbah terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat adalah penerang di alam kubur. Karenanya, kerjakan sholat wajib tepat waktu dan perbanyak sholat-sholat sunnah seperti sholat tahajud. Yang keempat, memperbanyak zikir. Berzikir kepada Allah pada siang dan malam hari merupakan bagian dari cara umat muslim untuk memohon ampunan atas segala dosa yang telah diperbuat. Seseorang yang mengerjakan zikir secara sungguh-sungguh dan merasa hina saat di hadapan Allah, niscaya ia akan memperoleh keutamaan berzikir, sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu, Allah, dan paling mengangkat derajatmu? Lebih baik bagimu dari infak emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu. Lantas, kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?" Para sahabat yang hadir berkata, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Zikir kepada Allah yang Maha Tinggi." Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan berzikir kepada Allah selain mendapat pahala yang banyak, juga dapat menjauhkan seseorang dari bencana, malapetaka, dan penyakit. Tidak hanya itu, berzikir pun dapat menjauhkan seseorang dari fitnah serta azab kubur. Zikir akan menjadi cahaya bagi seseorang yang mengamalkannya di dunia. Ia terhindar dari kesempitan liang lahat dan mendapat penerangan di alam kuburnya. Yang kelima, bersolawat kepada Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah memiliki banyak keutamaan, seperti pahala yang berlipat ganda, mengabulkan doa yang dipanjatkan, hingga memberikan berkah hidup di dunia maupun akhirat. Rasulullah bersabda, "Jika kalian mendengar orang yang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan, dan bersolawatlah untukku. Karena barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian, mintalah wasilah, kedudukan mulia di surga untukku. Karena ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan, kecuali pada seorang hamba dari hamba-hamba Allah, serta semoga akulah hamba itu. Maka barang siapa yang memohon untukku wasilah, maka ia berhak mendapat syafaat." Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, itulah beberapa amalan yang bisa menjadi penerang kubur kita. Semoga Rashid pribadi dan sahabat semua bisa mengamalkan amalan-amalan yang menjadi penyebab kita terlepas dari siksa kubur. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat.